teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang switching. Pada saat ini, saya dan teman-teman, saya sendiri, Intan Febrianti, Hedi Riven, Abdul Razak, Indra Hutapea, Meiman, dan Eka Salsabila. Saya akan menjelaskan pendahuluan tentang switching. Pada dasarnya, komunikasi analog maupun digital tidak terlepas dari teknik pengalihan. Pada jaringan komputer, terminal yang satu akan sering mengakses terminal yang lain sehingga terbentuk lalu lintas data yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengalihan. Kenapa diperlukan suatu pengalihan? Jawabnya, karena satu, transmisi jarak jauh yang melewati jaringan biasanya melalui node yang diberi sakral. Dua, node tidak khusus untuk satu konten data tertentu, di mana perangkat akhir adalah stasiun seperti komputer, terminal, telepon, dan lain-lain. 3. Sejumlah node dan koneksinya merupakan bagian dari jaringan komunikasi. 4. Data akan diarahkan melalui sakral dari node ke node. 5. Hubungan dari node ke node biasanya multiplexed. 6. Jaringan biasanya secara parsial akan terhubung, sangat memungkinkan untuk terjadinya koneksi yang redundant. Teknik pengalihan ada dua bagian, circuit switching dan packet switching. Pada saat kesempatan ini, saya akan menjelaskan lebih lagi tentang circuit switching. Pengalihan sirkuit merupakan teknik pengalihan dengan menerapkan sebuah jalur komunikasi yang permanen antara dua stasiun. Karakteristik yang dimiliki oleh pengalihan sirkuit itu adalah pengalihan sirkuit melibatkan 3 phase, yaitu estabilis. Estabilis itu adalah mempersiapkan koneksinya. Transfer yaitu memindahkan data ketika koneksi. Dan disconnect. Disconnect itu adalah memutuskan koneksi. Kedua, harus memiliki saklar dan kanal dengan kapasitas yang cukup untuk dapat menyediakan koneksi. Ketiga, harus memiliki intelligence dalam mengarahkan data atau proses routing. Estabilis, sebelum suatu sinyal ditransmisikan, harus dibuat lebih dahulu suatu sirkuit. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sirkuit switching merupakan membuat sebuah jalur virtual yang digunakan untuk dilalui paket data. Kemudian terjadi komunikasi antara node pengirim dan penerima, yaitu komputer A dan komputer B. Yang mengirim dan komputer A adalah mengirim dan komputer B adalah penerima. Mengirim sinyal pemberitahuan bahwa data yang dikirim siap diterima. Kalian bisa lihat di gambar di atas. Transfer, data yang ditransfer dapat berupa analog ataupun digital. Pada phase ini, data akan dipecah-pecah dan dikirim melalui jalur yang telah ditentukan dalam phase pertama. Kalian bisa melihat di gambar di atas. Dan termination, setelah tahap-tahap di atas, koneksi dihentikan, biasanya oleh salah satu stasiun. Apabila data sudah dikirim ke komputer A, pengirim yang mengirimkan sinyal kepada komputer B untuk mengakhiri koneksi, yang berarti data yang dikirim tadi sudah diterima oleh komputer B. Jaringan circuit switching digunakan untuk hubungan yang sangat bersifat real-time speed atau telepon. Real-time data very high bit transmitted. Contohnya, jaringan telepon ISDN, Integrated Service Digital Network. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melanjutkan penjelasan atau pembahasan tentang switching. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meiman Hasab Zaluhu, NPM 1902-126, Universitas Putra Batam. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang switching, dan di sini saya akan membahas tentang aplikasi circuit switching. Aplikasi switching bisa menjadi tidak efisien karena kapasitas kanal mempengaruhi waktu koneksi, sehingga saat tidak ada data yang terkirim, kapasitas menjadi sia-sia. Dalam hal kinerja, ketidakefisienan ini terjadi saat penggunaan yang berkaitan dengan transfer sinyal untuk membentuk panggilan. Beberapa yang menggunakan penyelenggaraan sirkuit ini adalah jaringan telepon umum.
PBX atau Public Branch Exchange. Jaringan swasta juga menggunakan sistem PBX di dalamnya. Selain itu, juga ada data switching yang mirip dengan PBX, namun dirancang khusus untuk menghubungkan perangkat pemula digital untuk menghubungkan terminal dan komputer. Di sini kita akan melihat gambar bentuk di circuit switching network. Di sini kita melihat yang dibentuk seperti subscriber loop, end office, long distance office, end office, digital PBX, dan public circuit switching network. Suatu jaringan telekomunikasi publik bisa digambarkan menggunakan 4 komponen arsitektural umumnya, yaitu 1. Pesawat atau subscriber, 2. Jalur pesawat atau subscriber loop atau local loop, jalur yang menghubungkan pesawat dan jaringan yang panjangnya beberapa kilometer atau lebih, dan itu biasanya digunakan oleh pesawat dengan jaringan panjangnya berapa kilometer, jadi kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. 3. Pertukaran atau tanks merupakan pusat switching di dalam jaringan. Yang keempat, trans. Trans ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu percabangan antara exchange dan multi-address. Kemudian kita coba juga melihat gambar elemen pengalihan sirkuit yang ada. Konsepnya switching ini ada beberapa bagian, yaitu 1. Digital switching. Itu digitalnya switching merupakan menyediakan jalur sinyal yang transparan antara perangkat. Maksudnya menyediakan jalur yang terbuka antara perangkat. Yang kedua, network interface. Yang ketiga, control unit. Control ini untuk mengontrol jalur pada konsep circuit switching. Yang keempat, mempersiapkan koneksi. Di dalam persiapan koneksi ada beberapa bagian yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan koneksi. Yang satu bagian A-nya pada umumnya dalam keadaan siap berkoneksi. Jadi perangkatnya kita koneksikan sudah siap untuk dikoneksi dan tidak ada gangguan sama sekali. Yang kedua, menangani dan mengirim sinyal acknowledgement request. Yang tiga, siap sedia tujuan dalam keadaan bebas. Jadi dia selalu siap dan melakukan koneksi dalam keadaan bebas dan tidak ada beban atau gangguan dalam melakukan koneksi. Yang keempat, membangun jalur atau path. Maksudnya membangun jalur yang dilalui oleh konsep circuit switching ini, membangun jalur yang akan dilalui aplikasi tersebut. Yang kelima, memelihara koneksi. Jadi dalam melakukan koneksi kita harus juga melakukan pemeliharaan, seperti menghubungkan beberapa perangkat. Jadi kita harus memperhatikan apa yang menjadi kendala dalam melakukan koneksi. Contohnya seperti penyambungan kabel dan bentuk koneksi yang lain. 6. Melakukan disconnect bila koneksi sudah selesai. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan koneksi, jadi kita jangan lupa juga melakukan atau memutuskan hubungan antara perangkat yang satu dengan yang lain, sehingga tidak ada bentuk tabrakan data ketika kita melakukan koneksi lagi. Jadi untuk mewaspadai terjadinya gangguan, jadi kita harus melakukan memutuskan data dan koneksi pada perangkat. Dan kemudian kita membahas lagi tentang blocking dan non-blocking. Di dalam blocking dan non-blocking ini terbagi atas dua bagian, yaitu blocking dan non-blocking. Yang satu, blocking ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu 1. Jaringan tidak dapat terkoneksi karena semua jalur sedang digunakan. Maksudnya jalur yang kita gunakan ketika kita melakukan blocking itu sedang digunakan, jadi koneksi kita tidak bisa berjalan dengan baik atau
tidak tersambung dengan baik. Jadi kita harus melakukan blocking agar tidak ada gangguan yang digunakan atau apa jalurnya yang digunakan. Yang kedua, digunakan dalam sistem suara menggunakan panggilan durasi pendek. Biasanya itu kita lihat dalam bentuk suara beat contohnya. Yang kedua, non-blocking. Non-blocking terbagi atas dua bagian, yaitu mengizinkan semua stasiun untuk berkoneksi pada suatu digunakan untuk mengisi data. Berikutnya, multi-state swing. Multi-state swing ini terbagi 4 bagian, yaitu satu, mengandung beberapa titik silang. Kedua, lebih dari satu jalur atau pad yang berbeda dalam satu jaringan. Mempertinggi realitas, lebih kompleks dan mengontrol. Dapat saja mengalami blocking. Dan di sini dapat melihat gambar bentuk titik 3 tingkat yang bentuknya seperti pada gambar. Kita akan melihat beberapa bagian itu seperti first stack, second stack, dan third second. Kemudian proses routing. Proses routing ini dilakukan dengan beberapa proses, yaitu ada proses dalam pasan kali ini. Pertama, banyak koneksi akan membutuhkan penyediaan jalur dengan lebih satu skala. Yang kedua, membutuhkan suatu pencarian jalur agar itu efisien. Relation public telephone switching. Ketiga, merupakan suatu pohon di mana routing strategi digunakan dengan pendekatan yang sama untuk setiap routing. Yang keempat, routing dinamis, memungkinkan untuk mengubah proses routing dengan bergantung pada lalu lintas, memanfaatkan suatu per untuk setiap node. Jadi demikianlah hasil penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kami. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kembali lagi dengan aku Eka Sasibel Jama di mata kuliah aplikasi data. Guys, kita kembali lagi dengan mata kuliah data, komunikasi data. Kita akan membahas tentang time division switching, sistem digital yang bersandar pada kontrol yang kecerdasan dari ruang dan elemen divisi waktu. Di dalamnya digunakan teknik divisi waktu digital untuk menyusun dan merawat sirkuit virtual. Selain pengalihan divisi waktu juga mampu mempartisi aliran bit berkecepatan rendah menjadi beberapa bagian aliran berkecepatan tinggi. Ini guys, contohnya fungsi kontrol persinyalan. Sinyal kontrol mempengaruhi beberapa aspek, yaitu sifat jaringan, termasuk layanan jaringan yang tersedia buat pelanggan dan mekanisme internal. Saat jaringan semakin rumit, sejumlah fungsi ditampilkan oleh persinyalan kontrol yang sesuai yang diperlukan. Fungsi-fungsi berikut ini ialah kontrol dari peralatan khusus, semacamnya peralatan kanal satelit sinyal membuat telepon berdering, transmisi informasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan tagihan, komunikasi yang terdengar oleh pelanggan meliputi bunyi dial, bunyi dering, sinyal buruk, dan sebagainya. Transmisi nomor-nomor yang akan untuk kantor yang akan berupaya melengkapi koneksi. Terus selanjutnya kita ke kontrol sekuensinya. Berkaitan dengan panggilan kedua telepon sedang tak dipergunakan. Saklar memberi respon melalui bunyi panggilan, memberi tanda pada pesawat bahwa nomor-nomor tertentu bisa ditekan. Pemanggil menekan nomor yang dikomunikasikan sebagai alamat yang dipanggil kepada saklar. Koneksi dihentikan bila kedua pelanggan meletakkan gagang telepon. Ini contohnya di bawah. Switch to switching signaling, sistem telekomunikasi ialah mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated
di antara node dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat bisa disusun, bahkan jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang dedicated, kanal tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kanal yang didapat dipakai untuk hubungan telepon baru disebut sebagai kanal yang ideal. Sistem switching dibangun dan diletakkan di antara pelanggan tersebut, yang dikenal sebagai suatu sentral atau exchange. Fungsi dasar switching ialah penyambung, pengendalian, deteksi adanya permintaan sambungan, menerima informasi, mengirim informasi, mengadakan tes sibuk, mengawasi pembicaraan. Nama saya Abdurrazak Fatautama. Di sini saya akan menjelaskan bagian paket switching. Paket switching pada pengalihan paket data yang ditransmisikan dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil. Jika sumber mempunyai pesan yang lebih panjang untuk dikirim, pesan tersebut akan dipecah ke dalam barisan-barisan paket. Sedangkan tiap paket berisi data dari pengguna dan info kontrol yang minimal berisi informasi bagaimana paket bisa melalui jaringan dan mencapai alamat tujuan. Prinsip-prinsip paket switching. Jaringan telekomunikasi sirkuit switching long haul awalnya dirancang untuk mengendalikan lalu lintas suara, dan mayoritas lalu lintas pada jaringan ini untuk diteruskan menjadi suara. Karakteristik dasar dari jaringan pengalihan sirkuit adalah sumber daya yang berada di dalam jaringan yang dimaksud untuk panggilan tertentu. Untuk koneksi suara, sirkuit yang dihasilkan sangat besar manfaatnya, karena hampir sebagian waktu hanya salah satu pihak yang berbicara. Meskipun begitu, saat jaringan pengalihan sirkuit semakin sering digunakan untuk koneksi data, maka ada dua hal yang semakin jelas, yakni untuk beberapa koneksi data, pemakai atau host, misalnya komputer pribadi pemakai yang dihubungkan ke server database, sebagian besar waktunya berada pada saluran di dalam status idle. Lanjut ke slide berikutnya. Dengan demikian, dengan koneksi data, pendekatan pengalihan sirkuit menjadi tidak efisien. Dalam jaringan, pengalihan koneksi sirkuit yang terjadi memungkinkan dilakukannya transmisi pada kecepatan data yang konstan. Jadi, masing-masing dari kedua perangkat yang dihubungkan harus saling mentransmisikan dan menerima pada kecepatan data yang sama. Hal ini membatasi kegunaan jaringan dalam interkoneksi berbagai jenis komputer, host, dan workstation. Keuntungan yang diperoleh dari pengalihan paket adalah 1. Efisiensi jalur atau line. A. Node tunggal ke link node dapat dibagi pakai oleh banyak paket setiap waktu. B. Paket akan diantrikan dan ditransmisikan secepat yang dimungkinkan. 2. Konversi rasio data. Setiap stasiun terkoneksi ke node lokal dengan kecepatannya sendiri. Penyangga data pada node juga dapat mengatur rasio kecepatannya. 3. Paket tetap diterima pada saat network sibuk. Pengantaran akan lebih lambat. 4. Dapat menggunakan skala prioritas. Jika sebuah node mempunyai sejumlah antrian untuk ditransmisikan, paket dapat ditransmisikan sesuai prioritas yang lebih tinggi. Paket ini mempunyai penundaan yang lebih kecil dari yang lain. Terima kasih. It's my first night out with you. Perkenalkan, saya Hendy Ripen. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengalihan. Sebelum kita mulai, saya akan
memberikan penjelasan kecil yang akan dihubungkan dengan materi yang akan dibahas. Jadi teknik pengalihan, apa itu teknik pengalihan? Teknik pengalihan itu seperti pengiriman. Jadi misalnya sebuah paket akan dikirim ke suatu tempat. Jadi stasiun yang akan mengirim itu akan mendorong paket menjadi paket-paket kecil. Bagaimana menangani rantai paket ini dan berupaya menyalurkannya? Nah, paket dikirim satu persatu dalam waktu tertentu ke jaringan. Nah, paket ditangani dengan dua cara. Cara pertama dengan datagram. Masing-masing paket diperlakukan secara terpisah tanpa dikaitkan dengan paket yang sudah lewat sebelumnya. Jadi misalnya kita mengirim suatu paket itu berisi 3 buah. Nah, jadi sebuah paket pada simpul 4 paket ini, 3 buah paket ini diletakkan pada simpul keempat. Nah, paket dikirim ke stasiun E. Paketnya ini dikirim ke stasiun E. Nah, maka paket pertama harus tiba di stasiun E. Simpul 4 dapat saja mengirimkan paket ini melalui simpul 5 atau simpul 7. Sebagai asumsi, simpul 4 menunjukkan antrian paket untuk simpul 5 lebih pendek, sehingga yang dipilih adalah simpul 5. Nah, jadi misalnya untuk pengiriman paket pertama, ada simpul 5 dan simpul 7. Nah, jadi simpul 4 ini menandai bahwa simpul 5 itu lebih pendek daripada simpul 7, sehingga paket itu dikirim melalui simpul 5. Nah, hal yang sama terjadi juga pada paket kedua. Tapi simpul 4 menentukan bahwa simpul 7 menjadi lebih pendek. Begitu juga yang terakhir pada paket 3. Jadi setelah pengiriman paket pertama, paket kedua akan dikirim. Tetapi paket kedua ini dikirim melalui simpul 7 karena menurut simpul 4, simpul 7 ini merupakan jalur terpendek setelah simpul kelima. Begitu juga yang terjadi pada paket lainnya. Masing-masing paket dengan alamat yang sama, tidak semua mengikuti jalur yang sama. Jadi misalnya sebuah paket akan dikirim dari tempat yang sama ke tujuan yang sama, tetapi tidak melalui jalur yang sama. Nah, cara pertama ini pada stasiun E ditetapkan bagaimana memberi perintah kembali pada mereka. Jadi misalnya kita mau mengirim ulang kembali, itu sama saja caranya seperti yang sebelumnya. Jadi paket-paket ini akan dikirim secara terpisah, tetapi melalui simpul-simpul yang pendek. Sama halnya jika mengirim sebuah paket berisi 5. Paket pertama akan dikirim melalui jalur paling pendek, lalu paket kedua akan dilalui melalui jalur terpendek kedua. Begitu juga sampai ke paket kelima. Nah, sebagai contoh, bila simpul pengalian paket bertabrakan. Nah, jadi kan mungkin kan dalam setiap jalur nih kan mengalami simpul-simpul yang berdekatan sehingga membuat paket-paket itu bertabrakan. Nah, jika paket-paket itu mengalami tabrakan, memungkinkan seluruh paket yang antri dapat menghilang. Ya, ibaratnya kan biarpun dalam 5 paket, tapi paket itu tetap satu. Nah, biarpun salah satunya mengalami tabrakan atau crash, jadi semua paketnya dapat hilang karena itu kan merupakan satu paket. Itulah alasan mengapa paket-paket dikirim pada simpul yang berbeda. Nah, sebagai contoh, lihat pada gambar berikut, paket hijau, biru, dan merah dikirim dari node 1 dan mau dikirim kepada node kedua. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, paket pertama yang dikirim itu merah, biru, lalu hijau. Nah, dikirim pada node kepada simpul yang berbeda. Nah, di sini pun kita lihat bahwa paket hijau lebih duluan sampai, sedangkan pada di awal sini kita lihat bahwa paket merah itu dikirim lebih awal. Tapi tetap saja pas pada biarpun sampainya secara acak, tetapi pas di dalam node sini dia tersusun kembali seperti
di awal. Baiklah, mungkin sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. You know that I won't stop until I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu operasi eksternal dan internal. Salah satu karakteristik terpenting dari pengalihan paket data jaringan adalah apakah penggunaan datagram atau sirkuit virtual. Sebenarnya terdapat dua dimensi dari karakteristik ini. Pada antarmuka di antara suatu stasiun dan sebuah simpul, jaringan dapat menyediakan baik layanan yang berorientasi koneksi dan layanan tanpa koneksi. Dengan layanan yang berorientasi koneksi, suatu stasiun akan mengeluarkan sebuah permintaan panggilan untuk menyusun koneksi logik dengan stasiun yang lain. Sebuah paket yang ditampilkan untuk jaringan diidentifikasi sebagai milik koneksi logik tertentu, serta diberi nomor urut. Jaringan berusaha untuk mengirim paket-paket sesuai urutnya. Koneksi logik biasanya ditunjukkan sebagai suatu sirkuit sebagai virtual, sedangkan layanan yang berorientasi koneksi disebut sebagai layanan sirkuit virtual eksternal. Sayangnya layanan ini benar-benar berbeda dengan konsep operasi sirkuit virtual internal. Salah satu contoh terpenting mengenai layanan eksternal ini adalah X25. Kombinasi operasi. Yang pertama, sirkuit eksternal, sirkuit internal. Membuat dedicated route untuk seluruh jaringan. Yang kedua, sirkuit virtual eksternal dengan internal. A. Jaringan menangani paket secara berkesinambungan. B. Paket yang berbeda untuk sirkuit virtual eksternal yang sama akan menghasilkan perbedaan dalam route eksternal. C. Penyangga jaringan pada route tujuan dipersiapkan untuk recording. 3. Datagram eksternal, datagram internal. Paket ditangani secara independen oleh jaringan maupun oleh pengguna. A. Datagram eksternal, sirkuit virtual internal. B. Pengguna eksternal tidak melihat koneksi. C. Pengguna eksternal mengirim satu paket setiap waktu. D. Jaringan akan men-stop koneksi logik. Virtual sirkuit eksternal dan internal. Sirkuit virtual sirkuit eksternal dan internal virtual sirkuit pada dasarnya adalah suatu hubungan secara logik yang dibentuk untuk menyambungkan dua stasiun. Paket dilabelkan dengan nomor sirkuit maya dan nomor urut. Paket dikirimkan dan datang secara berurutan. Gambar berikutnya menjelaskan keterangan tersebut. Pada gambar sebelumnya, stasiun A mengirimkan 6 paket. Jalur antara A dan B secara logik disebut sebagai jalur 1, sedangkan jalur antara A dan C disebut sebagai jalur 2. Paket pertama yang akan dikirimkan lewat jalur 1 dilabelkan sebagai paket 1.1, sedangkan paket kedua yang dilewatkan jalur yang sama dilabelkan sebagai paket 1.2. Dan paket terakhir yang dilewatkan jalur 1 disebut sebagai paket 1.3, sedangkan paket yang pertama yang dikirimkan lewat jalur 2 disebut sebagai paket 2.1, paket kedua sebagai paket 2.2 dan paket terakhir sebagai paket 2.3. Dari gambar tersebut kiranya jelas bahwa paket yang dikirimkan diberi label jalur yang harus dilewatinya, dan paket tersebut akan tiba di stasiun yang dituju dengan urutan seperti urutan pengiriman. Secara internal, rangkaian maya ini bisa digambarkan sebagai suatu jalur yang sudah disusun untuk berhubungan antara satu stasiun dengan stasiun yang lain. Semua paket dengan asal dan tujuan yang sama akan dilewati jalur yang sama sehingga akan sama ke stasiun yang dituju sesuai dengan urutan pada saat pengiriman atau FIFO. Pada gambar berikut menjelaskan tentang sirkuit maya internal. Menunjukkan adanya jalur yang harus dilewati apabila suatu paket ini ingin dikirimkan dari A menuju B. Sirkuit maya 1 atau virtual sirkuit 1 disingkat VC pagar 1.
Sirkuit ini dibentuk dengan rute melewati node 1, 2, 3, sedangkan untuk mengirimkan paket dari A menuju C dibentuk sirkuit maya VC pagar 2, yaitu rute yang melewati node 1, 4, 3, 6. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu yang berjudul penggunaan sirkuit virtual. Pertama-tama di sini diceritakan apa yang dimaksud dengan virtual circuit atau PC ya. Virtual circuit atau PC adalah sarana untuk mengangkat data melalui jaringan dekat chip demikian rupa sehingga tampak seolah-olah ada tautan fisik khusus antara sumber dan sistem akhir data ini. Istilah sirkuit virtual identik dengan koneksi virtual. Saluran virtual adalah jenis sirkuit virtual. Sebelum koneksi atau sirkuit virtual dapat digunakan, itu harus dibuat antara dua atau lebih node atau aplikasi perangkat lunak melalui pengaturan panggilan. Sirkuit virtual memungkinkan protokol tingkat yang lebih tinggi untuk menghindari berurusan dengan pembagian data menjadi unit data protokol. Banyak protokol sirkuit, tapi tidak semua menyediakan layanan komunikasi yang andal melalui penggunaan transmisi data yang dipicu oleh deteksi pemulihan dan permintaan pengulangan otomatis atau yang disebut dengan ARQ. Operasi jaringan alternatif ke sirkuit virtual adalah datagram. Oke, kita lanjut yaitu berikutnya. Salah satu standar protokol yang paling banyak digunakan adalah X25. Ya, kita tahu yang baru disetujui pada tahun 1976 yang sejak saat itu telah mengalami beberapa kali revisi. Tahu lah ya apa revisi, oke? Standar tersebut menentukan antarmuka di antara sistem host penjaringan. Host yaitu pemimpinnya ya, dan juga jaringan pengalihan paket. Standar ini juga mulai dipergunakan secara universal, yaitu secara mendunia untuk antarmuka jaringan pengalihan paket, serta diterapkan pada paket pengubah dalam ISDN. Standar ini mempunyai 3 level protokol, yaitu 1 level fisik, 2 level jalur, 3 level paket ya. Ini kan tadi ada 3 level ya. Ini saya akan menjelaskan levelnya dan pengertiannya. Level fisik yaitu level yang merupakan abstraksi yang paling rendah menjelaskan secara detail bagaimana data disimpan dan kondisi sebenarnya atau diorganisasikan dengan secara fisik atau aktual begini. Level fisik kan merupakan level abstraksi yang paling rendah menjelaskan detail, yaitu level fisik ini menjelaskannya kayak kurang jelas lah ya gitu, atau tidak secara teliti detailnya, soalnya kan dia mengkondisikan fisik gitu ya, jadi hanya rendah atau rendah aja lah ya dijelaskan ya. Ya itu. Dan yang kedua, level jalur. Level jalur yaitu sebuah simpul pada pohon. Benar adalah jumlah cabang pada jalur dari akar simpul terkait. Jelaslah bahwa dari level simpul akar adalah 0. Level dari setiap anak dari simpul akar 1. Nah gini ya. Level sebuah simpul pada pohon biner adalah, ini kan kita tahu yaitu bernilai 0 dan 1 ya. Level simpul akar adalah 0.
level dari setiap anak dari simpul akar 1. Level dari setiap anak dari simpul akar 1. Oke ya. 3. Level paket. Level paket adalah metode kategori pelanggan terbaru yang ditentukan berdasarkan lama berlangganan dan penggunaan layanan Telkomsel. Semakin tinggi customer level, maka semakin banyak layanan dan program istimewa yang didapatkan oleh pelanggan, yaitu jika kita menggunakan paket Telkomsel keseringan, pasti ada nanti yaitu gratisannya lah gitu ya, atau lebih murah lah harganya gitu karena kita kayak sudah berlangganan gitulah, atau kartu halo yang mempunyai kartu halo, simpati, kartu as, dan Go ya, memiliki kesempatan menikmati layanan dan program Yoliti secara keseluruhan sesuai dengan levelnya. Kan tadi ada memiliki 3 level. Nah, jadi yang 3 level itu memiliki berkaitan dengan 3 lapisan terendah model OSR. Level fisik menyangkut antar muka antara satu stasiun atau komputer terminal, dan jalur yang terhubung ke stasiun tersebut dengan simpul pengalihan paket. Standar itu menyatakan mesin-mesin pemakai sebagai data terminal equipment atau DTE dan simpul pengalihan paket, di mana DTE terhubung ke sana sebagai data circuit terminating equipment, oke, atau yang disebut dengan DCE. Dan berikutnya yaitu layanan sirkuit virtual. Layanan sirkuit virtual X25 menyediakan 2 jenis sirkuit virtual, yakni panggilan virtual dan sirkuit permanen. Berarti panggilan permanen. Jadi itu kan juga panggilan. Sirkuit panggilan virtual adalah sirkuit yang ditetapkan secara dinamis menggunakan pengaturan panggilan dan prosedur penghapusan panggilan. Sedangkan sirkuit virtual permanen sudah jelas, yakni sirkuit virtual yang ditetapkan oleh jaringan di mana transfer data terjadi sama seperti panggilan virtual, namun tanpa setup atau disebut dengan namun tanpa setup, panggilan dan penghapusan panggilan. Berarti kayak sudah permanen gitu, nggak bisa dihapus-hapus lagi gitu ya. Tanpa setup, namun tanpa setup panggilan, namun tanpa di kotak katik lagi gitu lah ya. Soalnya kayak udah permanen gitu. Soalnya tadi kan sirkuit virtual permanen, berarti permanen yaitu tidak bisa diganggu gugat panggilan gitu, kayak udah menetap permanen. Dan penghapusan panggilan. Jadi sekian dari presentasi saya, dan di sini hanya ini aja ya saya presentasikan. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.